Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang akan membahas tentang pertanian terintegrasi ya. Rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk berbicara sedikit mengenai pengolahan pakan lagi ya, pakan alternatif. Khususnya hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah batang pisang ya, bagaimana mengolah batang pisang untuk pakan ayam ataupun entok. Nah, khususnya hari ini kita akan olah itu untuk pakan ayam ya, karena batang pisang ini memang sudah banyak dikenal oleh kalangan peternak unggas, khususnya mereka yang beternak entok. Tetapi kalau untuk ayam itu jarang sekali. Dan kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana mengolah batang pisang tersebut menjadi pakan ayam atau campuran pakan ya, tepatnya campuran pakan ayam. Karena di sini sebagai peternak rumahan, peternak kecil, kita ingin mengintensifkan pemeliharaan khususnya dengan cara mengelola modal kita agar bisa tercover dengan baik, artinya bisa memadai, bisa ringan, bisa kecil, tetapi untungnya juga tetap bisa diandalkan. Nah, untuk itu salah satu caranya adalah dengan pengelolaan pakan alternatif, yaitu menggunakan batang pisang. Nah, kalau untuk kandungan gizi dan lain sebagainya, rekan-rekan semua bisa searching aja ya, langsung mencari di Google, nanti sudah banyak informasi yang ada di dalamnya. Yang jelas di sini batang pisang ini bisa kita manfaatkan untuk tambahan bahan pakan alternatif untuk ayam yang kita pelihara. Nah, untuk rekan-rekan semua yang di lingkungannya banyak terdapat pohon pisang atau banyak masyarakat yang menanam pisang, ini alangkah baiknya bisa dimaksimalkan, karena jika kita mau itu bisa sangat membantu menekan biaya pakan. Nah, seperti apa proses pengolahan batang pisang ini sampai menjadi pakan alternatif, sampai siap disajikan, kita bahas langkah demi langkahnya. Oke rekan semua, kita akan menuju ke dapur dulu. Saya akan memperlihatkan stok yang sedang saya olah ya. Nah, ini rekan semua, saya jelaskan di sini. Ini kita punya beberapa bonggol batang pisang ya. Sorry, videonya agak kurang bagus. Nah, ini ya. Ini adalah batang pisang yang sudah kita potong-potong. Ini ada 3 potong ini. Nah, sebagian sudah kita cacah. Nah, kalau rekan-rekan semua bisa mengakses atau memiliki akses untuk mendapatkan batang pisang seperti ini, pertama kita ambil batang pisang seperti ini, kemudian kita kupas bagian luarnya. Karena bagian luar itu biasanya sangat keras. Nah, seperti ini. Ini bagian luarnya ya. Ini kita kupas 1 atau 2 lapis ya, seperti ini. Ini kita tidak pakai ya. Tidak kita pakai kupasan yang pada bagian luar sendiri. Setelah dikupas, baru proses selanjutnya kita cincang atau kita potong-potong menjadi seperti ini. Jadi kita iris tipis-tipis seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini saya masih manual menggunakan pisau seperti ini ya, pisau dapur. Kemudian saya iris seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini contoh yang belum diolah, jadi baru diiris. Nah, untuk proses pengirisan ini diusahakan setipis mungkin ya rekan semuanya. Nah, seperti ini, setipis mungkin. Dengan setipis mungkin nanti ayam tidak akan terganggu, jadi bisa lebih mudah dimakan oleh ayam. Karena ayam notabene dia tidak akan begitu suka untuk pakan-pakan yang keras dan terlalu besar, karena susah untuk dimakan. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu dicatat ini tipis-tipis saja, sangat kalau bisa setipis mungkin yang kita bisa. Nah, ini saya prosesnya menggunakan manual seperti ini. Saya iris
Tetapi bagi rekan semua yang mungkin bisa menyediakan alat pencacah itu lebih bagus ya. Jadi tinggal batang ini kita masukkan ke alat pencacah, nanti sudah jadi seperti ini. Nah ini setengah jadi ya. Nah setelah kita cacah halus seperti ini sudah banyak, langkah berikutnya adalah yang saya lakukan ya. Kemudian kita kumpulkan jadi satu hasil cacahannya, kemudian kita rebus. Nah ini contoh yang sedang saya rebus. Nah ini seperti ini ya. Ini saya masukkan ke dalam apa ini, alat perebus yang besar. Ini kita rebus. Untuk proses perebusannya selama mungkin yang kita mampu. Jadi tujuan perebusan ini adalah agar batang pisang yang kita akan jadikan pakan ini bisa lunak. Jadi kita tahu kalau batang pisang itu walaupun sudah kita iris tipis-tipis itu masih keras dan keras ya. Jadi dengan cara direbus maka batang pisang yang sudah kita iris tadi itu akan menjadi lunak dan itu akan memudahkan ayam makan. Kemudian juga berikutnya akan memudahkan proses pencernaan di ayam. Nah itu yang saya inginkan dengan proses perebusan ini. Nah ini biasanya saya merebus bisa 1 jam atau setengah jam, pokoknya sesempatnya. Jadi sebisa saya. Kadang-kadang bisa sampai setengah hari saya biarkan seperti itu, tidak masalah. Yang penting pokoknya direbus sampai dia lunak. Nah kemudian setelah direbus rekan semua, ini hasil yang sudah kita rebus. Nah ini menjadi lunak seperti ini ya. Tapi ini masih bentuknya seperti ini, masih panjang seperti ini, dan ayam kemungkinan tidak suka. Jadi setelah proses perebusan seperti ini, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita ambil dan kita hancurkan. Kalau perebusannya bagus, kalau batang pisangnya masih bagus ya, barusan ditebang, barusan dipotong, itu kita remas seperti ini aja sudah hancur. Nah seperti ini, kita remas-remas seperti ini supaya dia lebih hancur lagi dan tidak panjang-panjang seperti itu ya. Bisa dengan mudah nanti dimakan oleh ayam, dicerna. Nah seperti ini ya. Nah setelah jadi seperti ini ya, setelah seperti ini baru kita campur dengan bahan lain. Nah untuk proses pencampurannya tidak berbeda dengan pembuatan pakan alternatif yang lain. Ini saya contohkan di sini. Saya punya 2 bahan tambahan. Yang pertama ini di sini ada nasi sisa. Saya punya nasi sisa sedikit. Jadi kita masukkan. Kemudian tambahan bahan satu lagi. Ini adalah pur ayam. Nah, jadi kita hanya menggunakan 3 bahan. Ya, kita di sini hanya menggunakan 3 bahan, kita tambah sedikit air, kemudian bisa kita campur. Nah, seperti ini. Nah, ini prosesnya memang agak sedikit rumit ya, karena kita ada pencacahan, kemudian ada perebusan, kemudian nanti dilembutkan lagi seperti ini, baru dicampur, setelah itu baru diberikan ke ayam. Tetapi rekan semua, untuk proses pengolahan seperti ini ada juga rekan peternak yang hanya tidak melakukan perebusan. Jadi batang pisang tadi dicacah halus, sehalus mungkin ya, dicacah halus. Setelah itu langsung dicampur. Jadi bedanya proses pencacahannya tidak seperti ini, tetapi proses pencacahannya bisa langsung halus seperti yang sudah diremas-remas seperti ini. Jadi dicacah lagi, ini dicacah lagi sampai halus. Kemudian itu bisa langsung diberikan seperti ini, dicampurin seperti ini baru diberikan. Jadi tidak melalui proses perebusan seperti itu yang saya lakukan. Nah, ini tinggal pilihan rekan-rekan semua mana yang bisa dilakukan. Kalau saya memang punya alasan tersendiri ya. Melakukan perebusan itu punya alasan tersendiri. Saya sesuaikan dengan ayam yang saya pelihara, kemudian saya sesuaikan juga dengan target yang saya inginkan. Karena dengan cara direbus bahan tadi lebih lunak, kemudian harapannya nutrisi bisa lebih mudah diserap. Karena walau bagaimanapun batang pisang ini sebenarnya bukan untuk pakan ayam.
aslinya. Mungkin kalau daun pisang mungkin ada dalam porsi tertentu ayam suka daun muda, daun pisang yang masih muda itu, yang masih baru tumbuh di bawah itu biasanya ayam suka. Tetapi kalau untuk batang pisang sebenarnya bukan untuk pakan ayam. Maka dari itu kita lakukan proses perebusan. Dengan begitu nutrisi yang ada di pakan ini bisa diserap dengan maksimal. Begitu rekan semua. Nah, ini ya sampai di sini. Jadi proses pembuatannya setelah direbus kemudian dicampur seperti ini, kita pastikan campur sampai rata. Baru setelah itu kita berikan ke ayam. Nah, mau diberikan nggak ya? Ya ini sebagai contoh sekaligus ya. Sebenarnya ayamnya sudah diberi makan, tapi kita beri kita beri lagi supaya kita tahu bagaimana reaksinya. Nah, ini seperti ini. Ayam makan tetap lahap ya. Ayam makan tetap lahap. Nah, ini seperti ini bisa kita lihat ayam bisa menerima. Nah, yang perlu dicatat memang ini pakan seperti ini biasanya saya gunakan untuk ayam-ayam memang yang sudah besar. Bukan yang usia 1 bulan, tapi yang sudah 2 bulan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini, yaitu mengenai cara pengolahan batang pisang untuk pakan ayam ataupun unggas lain. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.